Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sahabat petani dan perkebunan. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ya apa yang ditampilkan di video eh, tadi di awal ya. Itulah hasil eh, perkebunan yang saya buat di eh, indoor ya. Ini di keramik. Ini contoh benih-benih ya, yang baru berusia 5 hari ya. Nah, tentunya apa yang terlihat ini adalah sistem penanaman pada plastik PE ya, yang mana ditanam di atas keramik dan di dalam ruangan ya, tapi masuk matahari ya. Contoh seperti ini ya, kita bisa mengamati bahwa akar pun bisa kita lihat ya pertumbuhannya seperti apa ya. Nah, ini saya menginspirasi kalian semuanya ya, seperti yang terlihat di belakang saya ini. Ini merupakan clay lumut hijau ya. Bagaimana apa sih manfaatnya clay itu atau lumut hijau? Nah, lumut hijau ini bermanfaat sebagai penyerap oksigen ya. Jadi kenapa tanaman ini bisa tumbuh subur? Karena di dalamnya, di tanah itu sudah terkandung oksigen ya. Jadi semacam spon yang digunakan pada hidroponik ya. Nah, ini konsep ini untuk menginspirasi perkebunan di masa depan ya. Perkebunan di masa depan yang mana sudah kita lihat bahwa dengan populasi pertumbuhan penduduk yang semakin pesat, sehingga lahan-lahan pertanian itu sedikit demi sedikit akan terkikis dan habis. Nah, apabila tidak ditemukan sebuah solusi, maka untuk penanaman padi, sayuran itu sudah tidak ada lahannya lagi. Tapi dengan metode seperti ini ya, masih tetap kita bisa berkebun atau bertani ya, baik di indoor ataupun di outdoor ya, yang hasilnya emang luar biasa ya. Hasilnya luar biasa kalau menurut saya, kalau dari segi bisnis, dari segi perhitungan. Jadi apalagi tanaman-tanaman sayur yang bersifatnya mudah panen dalam jangka waktu 15 hari ya. Nah, ini di plastik 1 kilo ya. Cuman proses untuk membuat clay ini nggak mudah ya. Jadi si tanah itu dipaparkan selama kurang lebih minimalnya 2 bulan, ditarik matahari ya, sehingga mengering dan berbentuk kerikil-kerikil karena sudah pecah-pecah ketika kita olah ya. Nah, tujuannya apa? Supaya si tanah ini ya terpapar sinar matahari ya, dan memperbaiki struktur pH tanah ya. Karena perlu dipahami bahwa tanaman bisa subur itu harus mengandung natrium, kalsium, fosfor. Nah, itu secara alami ya, matahari itu luar biasa sekali, bisa mengubah segalanya ya, apalagi di waktu-waktu duha ya. Karena dari zuhur atau jam 1 ke sana itu matahari buat tanaman itu kurang baik ya, karena mengandung sinar ultraviolet
yang pada tumbuhan juga bisa menyebabkan layu, kemudian daunnya kering gitu kan ya. Nah, yang seperti yang terlihat ini adalah lumut hijau ya di plastik ya. Nah, perlu kalian ketahui ya, atau sahabat-sahabat ketahui bahwa eh, untuk mengefisiensikan penyiraman, saya tidak melubangi sedikit pun satu pun, sehingga kita efisiensi dalam penghematan dari segi kos biaya ekonomis ya. Penyiraman itu hanya dibutuhkan saja ya. Sekarang logikanya gini, untuk apa disiram tapi airnya itu dibuang lagi ya. Kalau kita lubangin, pasti air ini akan apa? Akan habis ya. Nah, sehingga akar itu dari atas sampai bawah itu sangat terlihat sekali, pertumbuhannya sangat cepat sekali. Karena apa? Akar itu akan mencari atau mengejar sumber mata air. Nah, maka kita manfaatkan air tersebut itu ya, tidak terbuang. Nah, seperti yang terlihat, ini tidak ada lubang satupun dari pinggir ataupun dari bawah ya. Nah, logikanya perhitungan secara ekonomis ya, keuntungan dan kerugian atau laba dan rugi ya dari biaya pokok ya, bahwa kalau misalkan satu ini dijual 1.000, kalau Anda bisa menanam 1.000 tanaman di plastik ini, tinggal Anda kalikan ya, kemudian panen itu 15 hari. Anda perhitungkan ya, dalam kurun waktu 1 tahun ya, 12 bulan ya, dibagi 15 hari, kalikan dulu bulan menjadi tahun, tahun menjadi hari. Anda sudah bisa menghitung berapa keuntungan yang dihasilkan dari biaya pokok. Nah, makanya saya berikan tips dan solusi ini ya bagi kalian yang tinggal di perumahan ya. Jikalau ada plastik bekas ya, ini bisa dimanfaatkan ya. Banyak tanaman yang saya kembangkan ya, baik di dalam negeri ataupun dari luar negeri ya, dengan pola penanaman yang saya temukan ini ya. Mudah-mudahan ini menjadikan solusi penanaman di masa depan. Jadi tidak ada istilah lahan nganggur ya. Jadi lahan nganggur, kalau kita pikirkan bahwa lahan nganggur itu sebenarnya sumber penghasilan ya. Kenapa ya? Zaman dulu, di zaman penjajahan, kenapa mereka menjajah ke Indonesia? Karena apa? Tumbuh subur di lahan Indonesia ya, gitu kan ya. Kenapa sekarang kita tinggalkan ya, tidak kita gali potensi-potensi yang ada, padahal itu sumber income, pendapatan yang sangat luar biasa. Pernahkah Anda mengamati ya rimbang buah-buahan yang ada di pasar-pasar tradisional ya? Mungkin Anda kaget ya, kalau bumbu masak aja itu didistribusikan dari negara luar ya. Sedangkan Indonesia ini benar-benar luar biasa ya. Jadi cobalah kita berpikir, sedikit lahan tapi bisa bermanfaat. Pertanyaannya ya, siapa yang bisa bikin tanah? Siapa yang bisa bikin membuat lahan? Tak seorang pun yang bisa, sehingga bisa bermanfaat, bisa dimanfaatkan karena menunjang ekosistem dan kehidupan terhadap kebutuhan manusia. Jadi mudah-mudahan dengan video ini kita merasa sayang kalau melihat lahan-lahan nganggur, apalagi dengan tumbuhnya ilalang ya, gitu kan. Ilalang saja tidak ditumbuh bisa tumbuh subur, apalagi kita kelola, itu menjadikan sumber pemasukan keuangan ya. Saya sangat prihatin sekali gitu kan ya, selama ini
melihat perkembangan-perkembangan pertanian-pertanian yang ada, terutama di kampung-kampung yang masih menggunakan metode lama ya, menggunakan metode kebiasaan ya. Sehingga saya membuat video ini untuk memberikan edukasi kepada para penanam sayur ya, kemudian para petani ya. Sebenarnya untuk pupuk itu cukuplah mudah kalau kita memahami unsur daripada pupuk sintetis yang ada ya, karena itu bisa digali sebenarnya, bisa digali dari lingkungan kita sekitar ada dengan memanfaatkan, bisa dengan kompos, kemudian bisa dengan membuat POC ya, tapi saya akan bahas di lain kesempatan ya. Mudah-mudahan ini menjadikan solusi penanaman di masa depan, walaupun tidak ada tanah, baik di keramik ataupun di apartemen sekalipun, tetap masih tumbuh subur ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menjadi inspirasi kalian ya. Ini tanaman dari Thailand ya. Ini saya lagi studi banding tanaman dari Thailand dengan tanaman di kita kembangkan ya, apakah dia mampu menghasilkan buah di negara kita dengan iklim yang berbeda ya. Ini ada beberapa pilot project saya di dalam pengembangan tanaman ya. Mungkin itu saja sahabat yang senang bercocok tanam ya di rumah ataupun di kebun. Saya ucapkan terima kasih, tetap semangat ya. Usaha dengan baik, dengan maksimal, hasil nggak akan pernah mengkhianati usaha kita. Tapi jangan lupa subscribe channelnya Mr. US, dan saya informasikan bahwa di channel Mr. US ini itu luar biasa. Artinya apa? Semua informasi bisa diakses dari mulai dunia pendidikan, perkembangan teknologi ya, kemudian pertanian, perikanan, kemudian masalah bisnis, pembelajaran, ada di channel Mr. US. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam super luar biasa. Sukses selalu.